untuk penurunan dia terakhir ini semoga aja di area 52 ini udah les ya teman-teman. Jadi area 52 ini adalah area yang memang sudah jadi dipnya Bitcoin. Kalau misalnya area 52 ini enggak jadi dipnya Bitcoin teman-teman, area 52 sampai 50 ini berarti Bitcoin bisa kemungkinan besar akan Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini gue mau coba update lagi pergerakan harga Bitcoin. Dan ya kemarin itu Bitcoin hampir dump sekitar 15% ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, Bitcoin ini dump ya dari sini, dari atas sini dia dump sekitar ini berapa ini? Sekitar 30 gila. Gila, coba 30% dalam satu week ya teman-teman. Ini 27 28 ya, satu week ya. Jadi dalam satu minggu Bitcoin ini turun 30%, yang artinya dimana ketika Bitcoin ini turun 30% bakal ada bouncing ya teman-teman ya, sekitar 10%-nya lah, 10 sampai 20%-nya. Jadi bakal pasti ada bouncing lagi lah ke area-area sini untuk si Bitcoin. Nah, di sini gua akan jelasin next move-nya untuk Bitcoin kemana. Tapi sebelum gua jelasin itu, yang pertama yang akan gua jelasin kenapa Bitcoin ini bisa dump ya teman-teman. Ada beberapa faktor ekonomi dan juga sentimen pasar yang menyebabkan harga Bitcoin ini bisa anjlok. Nah, kalian bisa lihat yang pertama ini dapat dari websitenya AMB Crypto, dan ini ada analisanya juga ya teman-teman. Ini Bitcoin post crash analysis what went wrong for BTC in the last 24 hours. Jadi gini teman-teman. Yang pertama ini kenapa Bitcoin ini dump? Karena kemarin Jepang itu naikin red card mereka ya teman-teman. Nah, ini gue udah ngasih juga ya pandangan gue di ini nih. Jadi gini, pas Jepang naikin suku bunga ya teman-teman. Jadi banyak orang yang kepikiran buat narik aset beresiko mereka kayak Bitcoin. Kenapa? Karena bunga utang jadi lebih mahal dan mereka harus bayar lebih banyak duit buat pinjam ya teman-teman. Nah, jadi kemarin Jepang itu naikin suku bunga. Otomatis investor big money itu dia switching dari aset yang high risk ke low risk, ke deposito yang kayak gitu. Makanya market itu mengalami dump parah teman-teman ya, karena itu salah satu faktornya. Nah, terus ada lagi faktor yang kedua, ini gue dapat dari ini ya, Trump Bitcoin Advice. Nah, kalian bisa cek-cek ya di sini. Nah, jadi kemarin tuh gara-gara di Amerika kalau nggak salah. Jadi Amerika itu ngestabilin si suku bunga itu. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti gue cari-cari lagi untuk si newsnya ya teman-teman. Nah, yang kedua juga SpaceX itu menjual Bitcoin karena khawatir suku bunga ya teman-teman. Jadi pas kemarin Bitcoin dump itu ada beberapa yang namanya news atau sentimen yang mempengaruhi Bitcoin. Yang pertama dari suku bunga Jepang, terus yang kedua SpaceX ya, atau ininya Elon Musk. Dia ini atau perusahaannya Elon Musk ya, ini menjual Bitcoin ini karena khawatir suku bunga ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa baca-baca juga di sini sebenarnya. Nah, ini obligasi pemerintah, terus juga banyak sih sebenarnya yang men-trigger Bitcoin itu bisa down ya teman-teman. Dan ini yuan Tiongkok masih menjadi resiko bagi Bitcoin. Ini dari Telegraph, kalian bisa baca-baca. Jadi pada bulan Agustus 2015 ketika Tiongkok mendevaluasi yuan untuk terakhir kalinya, harga Bitcoin turun sebesar 23%. Nah, jadi yuan Tiongkok dia mendevaluasi dan untuk terakhir kalinya, terus Bitcoin dia turun 23% selama 2 minggu ini setelah devaluasi teman-teman. Sebelum rally yang sangat signifikan dimulai, Bitcoin mengakhir tahun kenaikan 57%. Kalian bisa baca-baca aja lah di sini. Nah, jadi intinya kenapa pas kemarin itu Bitcoin dump, minggu kemarin Bitcoin dump. Yang pertama itu di Amerika kebijakannya itu gara-gara banyak orang yang menganggur. Yang kedua dari suku bunganya Jepang, dia naikin suku bunga ke 0,25% dan otomatis orang-orang di Jepang itu mengalokasikan aset high risk mereka ke low risk di kayak misalnya deposito yang segala macam yang kayak gitulah. Yang keuntungannya itu lebih stabil, teman-teman. Nah, terus yang ketiga itu gara-gara SpaceX atau perusahaannya Elon Musk dia ngejual Bitcoin mereka. Nah, dampaknya seperti itu untuk minggu kemarin. Dan di sini gua akan ngasih tahu ke kalian
teman-teman, pergerakan harga Bitcoin ini mau kemana sih nextnya? Apakah dia mau melanjutkan dump-nya, atau dia mau atau dia malah ada bouncing untuk melanjutkan kenaikan dia. Nah, oke, kita langsung aja ya ke technical analisanya atau price action-nya. Nah, teman-teman semuanya, kalian di sini bisa lihat ya. Jadi kemarin tuh gue udah marking sebenarnya, tapi yang pertama teman-teman, yang di sini ini gue akan coba masuk ke ini dulu deh. Nah, ke line dulu nih. Kalau misalnya kita lihat dari sini, teman-teman, di sini ada yang namanya area demand. Ini ada area demand, terus di bawahnya di area sini ini pun area demand, teman-teman. Nah, ini ada dua area demand untuk Bitcoin. Nah, teman-teman, makanya gua takut kenapa Bitcoin ini bisa turun lagi. Bitcoin ini udah membuat all time low yang baru ya, teman-teman. Jadi Bitcoin membuat lower low yang baru di area sini. Nah, kalau misalnya udah ada indikasi lower low di time frame daily-nya, malah di time frame yang lebih besar, ini kemungkinan Bitcoin bakal melanjutkan penurunannya. Nah, sekarang kenaikan ini hanya koreksi doang. Jadi kita akan coba lihat ya bahwa Bitcoin ini dia bakal terus turun, dan kenaikan yang ini mungkin aja bakal jadi koreksi doang untuk kita melakukan shorting position. Nah, kalau misalnya kita lihat juga di time frame 4 hanya ya, kalian bisa lihat ya, ini udah break of structure ya. Ini break of structure, terus ini high-nya ya, teman-teman. Nah, jadi ya ini bisa aja melanjutkan penurunannya ya, teman-teman, karena kita ini strukturnya dia tuh udah downtrend. Dia strukturnya dia udah downtrend. Ini high ke low, dan mungkin ke area sini, dan mungkin langsung jebret lagi ke area bawah. Nah, kalau misalnya ada flash dump satu lagi di market crypto untuk penurunan dia terakhir ini, semoga aja di area 52 ini udah less ya, teman-teman. Jadi area 52 ini adalah area yang memang sudah jadi dipnya Bitcoin. Kalau misalnya area 52 ini enggak jadi dipnya Bitcoin, teman-teman, area 52 sampai 50 ini berarti Bitcoin bisa kemungkinan besar akan turun dan masuk lagi ke area 43.000 ya, teman-teman. 43.000 US dollar. Kalau misalnya Bitcoin ini memang berhasil yang namanya reject mungkin di area supply yang ada di sini, dia pasti bakal masuk ke 43.000. Karena kita tahu bahwa sekarang Bitcoin ini udah membentuk yang namanya lower low ya, teman-teman. Nah, di 4 hanya sendiri ini gua akan coba masuk ke candle. Di 4 hanya sendiri ini kalian bisa lihat ya, ini mungkin hanya koreksi doang sebenarnya. Ini hanya koreksi doang sih. Menurut gua pribadi, purely ini hanya koreksi doang, teman-teman. Karena di sini juga kalau misalnya kita lihat ini ada yang namanya area of supply-nya di area sini ya, teman-teman. Nah, ini ada area of supply-nya. Jadi ya kemungkinan besar Bitcoin ini bisa aja down di area sini. Bisa aja dia down di area sini langsung kembali lagi ke area bawah ya, karena di sini kita udah lihat ini ada pola continuation pattern, yaitu rising wedge ya, teman-teman. Ini ada pola rising wedge, kalian bisa lihat ya, ini down, ini pola rising wedge untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, jadi ya segitu aja, semoga videonya bermanfaat untuk kalian, dan ya gua sangat berharap semoga aja Bitcoin ini adalah the last time all. Jadi ini adalah low dia terakhir. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi price action-nya, untuk saat ini Bitcoin sudah membuat yang namanya all time low yang baru, teman-teman. Ketika Bitcoin membuat all time low yang baru, berarti ada indikasi bahwa dia akan melakukan penurunan sekali lagi, teman-teman. Dan di sini juga udah dikuatkan oleh yang namanya rising wedge ya, teman-teman, atau pola keberlanjutan harga ya, atau continuation pattern, teman-teman. Ini bisa aja dia rising wedge, liquidity swap ke atas, baru dia down lagi ke area bawah. Nah, jadi ya segitu aja. Thank you so much sudah nonton. Semoga video bermanfaat, dan jangan lupa gue sering update di Telegram gue. Lu bisa masuk aja ke Telegram gue, karena berbagai macam updatean gue suka di Telegram, teman-teman. Gue udah kasih linknya ada di deskripsi video ini secara gratis, and bye bye.